Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizah Fikri Naipospos, NIM 1903020113. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tumbuhan air berdasarkan sifat hidupnya. Baik, untuk yang pertama saya menjelaskan tentang marginal plants atau tumbuhan tepian. Saya mengambil contoh Scenopelus lacustris. Morfologi Scenopelus lacustris tumbuh memiliki 3,5 meter dengan batang setebal 5-15 mm. Sebagian besar daun tereduksi menjadi selubung tanpa bilah di sekitar batang, tetapi bilah daun yang panjangnya hingga 10 meter atau setara dengan 39 inci dapat berbentuk di bawah air. Perbungaannya muncul di bagian atas bahan yang terdiri dari 3-10 cabang yang masing-masing memiliki panjang hingga 10 cm. Selanjutnya adalah habitat dari Scenopelus lacustris. Rawa, tepi kolam dangkal, sungai dan danau biasanya juga hidup pada area berlumpur yang bisa hidup dalam kondisi keadaan asam. Perannya adalah di garis pantai memainkan peran ekologis penting, membantu melindungi dari angin dan kekuatan air sehingga memungkinkan pembentukan jenis tanaman lain dan mengurangi erosi. Selanjutnya adalah free floating plants, tumbuhan terapung. Saya mengambil contoh selada air. Tumbuhan ini berupa herba akuatik menjalar tegak, boleh mencapai ketinggian 1 meter, mempunyai akar tunjang dan sering menghasilkan akar pada buku. Tanaman ini juga memiliki banyak cabang yang berbatang licin. Habitat dari selada air merupakan iklim sejuk untuk pertumbuhannya. Walaupun dapat tumbuh di dataran tinggi atau rendah, tetapi pertumbuhannya yang paling baik dicapai di dataran tinggi karena beriklim yang lembab. Peran dari selada air adalah sebagai antioksidan, mengobati gangguan dan iritasi pada kulit, memperlancar saluran pencernaan, dan mengobati hipertensi. Baiklah, selanjutnya di sini ada tumbuhan mencuat atau emerged plant. Saya mengambil contoh pandan air atau bahasa Latin adalah Pothederia cordata. Morfologi dari Pothederia cordata, tanaman ini berbunga sepanjang tahun yang mencapai tinggi kira-kira 1 meter lebih. Tangkainya panjang menompang daun dan menyerupai hati tapi memanjang 25 cm. Setiap tangkai tanaman sedikit memiliki 2-4 helai daun. Bunganya sangat indah, warnanya biru keunguan, kecil-kecil berkeruun dalam tandan dan tangkainya tunjang. Adapun habitat dari pandan air, tumbuhan ini sering ditemukan di daerah di mana permukaan air berfluktuasi secara alami dengan banjir musim semi dan munculnya musim panas. Spesies ini juga berpengaruh oleh kesuburan tanah, cenderung tumbuh di teluk dan lebih subur di danau yang besar. Perannya memberi habitat baru bagi hewan, melindungi daerah pesisir, dan menambah estetika pada lingkungan. Baik, selanjutnya adalah tumbuhan bawah air atau submerged plant. Saya mengambil contoh ganggang atau Hydria verticillata. Morfologi dari Hydria verticillata memiliki akar berwarna kekuning-kuningan yang tumbuh di dasar air dengan kedalaman sampai 2 meter. Batangnya tumbuh panjang 1-2 cm dan 2-8 helai daun yang tumbuh pada lingkar batangnya. Tiap-tiap daun memiliki panjang 5-20 mm dan 0,7-2 mm lebarnya dengan gerigi atau duri kecil di sepanjang ujung daun. Adapun habitat dari ganggang tersebut adalah merupakan tanaman air yang hidup di kolam maupun danau yang airnya relatif lebih jernih atau tidak keruh. Hydria verticillata memiliki daun yang kecil berwarna hijau karena mengandung klorofil. Untuk pertumbuhannya, tanaman ini tidak terlepas dari pengaruh cahaya yang dapat diterima pada tanaman tersebut yang digunakan untuk berfotosintesis. Peran tanaman ganggang digunakan habitat untuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang,
Hidrilia mampu mengakumulasi logam berat. Hidrilia ciliata juga merupakan jenis tumbuhan yang mampu dijadikan sebagai bioindikator lingkungan pada perairan. Tanaman selanjutnya adalah footed falling plants atau tumbuhan akar terapung. Saya mengambil contoh yellow fluting health atau Nymphoides peltata. Morfologi tanaman satu ini memiliki bentuk mirip bunga lili. Warna bunga tanaman ini biasanya putih dan kuning. Keindahan Nymphoides membuatnya menanamkan khusus hati para penggemar. Tumbuhan ini memiliki diameter 3-15 cm dan memanjang hingga 2 meter. Berwarna kuning kehijau-hijauan, bagian bawah berwarna ungu dan menempel pada rimbang terendam. Adapun habitat dari fluting heart selada laut adalah di kolam air, sungai, dan rawa. Perannya menyuplai oksigen di perairan, tempat berlindungnya ikan di perairan. Selanjutnya adalah tumbuhan pulau terapung atau floating island plant. Euenchus effusus. Morfologi dari Euenchus effusus, tumbuhan dalam rumpun besar setinggi 1,5 meter atau setara dengan 4 kaki 11 inci di tepian air sepanjang sungai parit, tetapi bisa invasif di mana saja dengan tanah yang lembab. Batangnya berbentuk silinder halus dengan isian empulur ringan. Perbungaan kekuningan tampaknya muncul dari suatu sisi batang sekitar 20 cm atau setara dengan 8 inci. Sebenarnya batang itu berakhir yang sama. Bagian atas adalah branch, dan selanjutnya hanya kecil pita warna yang menjadi batangnya. Daun bagian bawah direduksi menjadi selubung coklat di bagian bawah batang. Adapun habitat pada Euenchus effusus adalah ditemukan pada tumbuhan di daerah kaya humus seperti rawa-rawa, parit, pagar, dan bendungan yang berang-berang. Perannya memperbaiki kualitas air, memberikan manfaat yaitu memberikan habitat baru bagi hewan, melindungi daerah pesisir, dan menambah estetika pada lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sajikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan perkataan, maupun kesalahan pada slide-slide saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.